Selanjutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis, Pak Guru. Ingatkan sekali lagi, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis. Nah, di sini ketika sukunya tidak sejenis, tidak bisa dikerjakan. Jika sukunya sejenis, bisa dijumlahkan atau bisa dikurangkan. Dengan mengelompokkan suku-suku sejenis, kita dapat menyederhanakan hasil penjumlahan dan pengurangan operasi bentuk aljabar. Untuk memahami operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, perhatikan contoh berikut. Contoh 1. Bentuk sederhana dari 5x ditambah 2x adalah titik-titik. Perhatikan. Dari sini kita bisa memperhatikan apakah 5x dan 2x ini sudah suku sejenis. Ya, ini merupakan sudah suku sejenis. Jadi ini bisa dikerjakan. Perhatikan cara mengerjakannya. Pak Guru tulis dulu. Soalnya 5x ditambah 2x. Oke, sama dengan 5 ditambah 2, 7. Variabelnya tetap x. Nah, di sini 5x dan 2x sudah suku sejenis, maka bisa dikerjakan. 5 tambah 2 sama dengan 7. Variabelnya tinggal kasih tambah yaitu x, gitu saja. Oke, contoh soal kedua. Bentuk sederhana 3P ditambah 6 dikurang 9P ditambah 8 adalah titik-titik. Penyelesaiannya kita tulis dulu soalnya. Cara menyelesaikannya begini. 3P ditambah 6 dikurang 9P ditambah 8. Nah, langkah pertama kita kelompokkan dulu. Mana yang suku sejenisnya? Perhatikan ini, cara mengelompokkannya. Perhatikan, depan ini ada 3P, berarti 3P dulu. 3P, kita selesaikan. Terus, 3P ini suku sejenisnya dengan siapa? Kita perhatikan suku sejenisnya adalah dengan negatif 9P ini. Maka ini dikelompokkan terlebih dahulu, yaitu dikurang 9P. Oke, Pak Guru tulis ulang ya, ini dikurang 9P. Kemudian diikuti ditambah 6, kita kelompokkan konstanta, ditambah 8. Oke, sehingga ini bisa dikerjakan lagi. Perhatikan, 3P dikurang 9P, 3 dikurang 9. 3 dikurang 9, hasilnya berapa? Negatif 6. Variabelnya P kita tambahkan. Terus positif 6 ditambah, ya kan, positif 6 ditambah 8, maka hasilnya adalah 14 ditambah 14. Karena 14 itu positif, maka ini tandanya juga ikut tambah. Oke, soal selanjutnya yaitu contoh 3, bentuk sederhana. Nah, ini bentuknya sedikit panjang. Ya. Perhatikan ini, bentuk sederhana dari 5y kuadrat dikurang 4xy ditambah 7y ditambah 2 dikurang y kuadrat ditambah 8x dikurang 6 adalah titik-titik. Bentuknya panjang ini. Kalian harus teliti dalam pengelompokannya, suku sejenisnya. Pak Guru tekankan lagi. Kalian harus teliti dalam mengelompokkan suku sejenisnya. Kita tulis dulu soalnya. 5y kuadrat dikurang 4x y ditambah 7y ditambah 2 dikurang y kuadrat ditambah 8xy dikurang 6. Nah, ini kan soalnya toh. Kita kelompokkan terlebih dahulu. Oke, kita kelompokkan. 5y kuadrat
ini sejenis dengan siapa? 5y kuadrat, berarti kan variabelnya y kuadrat, cari. Nih. Oke, berarti kan dikurang y kuadrat. Kalau bisa, kalau sudah ditulis seperti ini, kalau kalian sudah menulisnya seperti ini untuk mempermudah, kita coret ini. Soalnya kita coret. Kemudian y kuadratnya sudah, toh. Kemudian selanjutnya yaitu dikurang, kita lihat variabelnya adalah xy dulu. 4xy. xy, cari variabel xy mana? Ini 8 ditambah 8xy. Ya toh, sudah gak ada lagi. Kemudian kita coret ini dulu supaya mempermudah. Coret. Kemudian variabelnya selanjutnya yaitu y ditambah ditambah 7y. Nah, 7y variabelnya, perhatikan, ada tidak yang variabel y? Nggak ada, berarti ya sudah di sini, berarti nggak ada variabel y yang lain. Kemudian ini kita coret dulu, kan sudah ditulis, tinggal konstanta 2 dan negatif 6 ini. Maka itu harus bisa dioperasikan. Ditambah 2 dikurang 6. Sehingga ini semua sudah tertulis semua. Kita operasikan sekarang. 5y dikurang y kuadrat. Nah, di sini 5 dikurang y kuadrat. 5y dikurang y kuadrat. Oke, 5 dikurang negatif 1 ini. Ini ada koefisiennya negatif 1 di sini. Berarti kan masih 4y kuadrat. Dari mana 4? 5 dikurang, di sini depannya y kuadrat ini ada angka 1 sebenarnya, cuma tidak ditulis. Kalau koefisiennya 1 itu tidak usah ditulis. Jadi hasilnya adalah 4y kuadrat. Kemudian selanjutnya ini negatif 4xy, negatif 4xy ditambah 8xy. Maka negatif 4 ditambah 8, maka masih positif 4xy. Nah, ya, negatif 4 ditambah 8. Ya, variabelnya sama loh ya, tapi ini syaratnya. Negatif 4 ditambah 8 adalah positif. Karena hasilnya positif, maka ini tandanya tambah ini, kayak tanda positif tambah. Kemudian 7y bisa dioperasikan tidak? Tidak, tetap berarti. Hasilnya tetap ditambah 7y. Kemudian ditambah 2 dikurang 6. Positif 2 dikurang 6. Positif 2 dikurang 6 berarti sisa negatif 4. Nah, dari sini bentuk aljabar ini bisa dioperasikan lagi atau tidak? Tidak bisa, karena variabelnya sudah berbeda. Ini kan y kuadrat, ini xy, ini y, ini konstanta. Maka ini tidak bisa dioperasikan lagi. Jadi bentuk sederhananya adalah ya ini. Ini sudah selesai. Oke, selanjutnya ada contoh 4. Nah, contoh 4 ini lebih panjang lagi. Contoh 4, perhatikan. Bentuk sederhana dari 2a kuadrat b ditambah 6ab kuadrat dikurang 5ab ditambah 12 dikurang 7a kuadrat b ditambah 9ab dikurang 12ab kuadrat ditambah 5. Bentuknya panjang kayak kereta. Jadi ini bisa dioperasikan dengan cara disederhanakan. Pak Guru tekankan sekali lagi, operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar bisa dilakukan ketika sukunya sejenis. Pak Guru tekan sekali lagi, operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar bisa dilakukan apabila sukunya sejenis. Oke, kita tulis dulu soalnya. Soalnya panjang sekali ini. 2a kuadrat b ditambah 6ab kuadrat dikurang 5ab
ditambah 12 dikurang 7A kuadrat B ditambah 9AB dikurang 12AB kuadrat ditambah 5. Meskipun soalnya panjang seperti ini, tetap bisa dikerjakan. Asalkan kita bisa mengelompokkan suku sejenisnya terlebih dahulu. Oke, kita kelompokkan dulu. AB kuadrat, 2A kuadrat B. Variabelnya A kuadrat B, cari mana? Ini, ya kan? Nah, ini Pak Guru tandai dengan titik bergerak itu sama ini. Kita tulis dulu. 2A kuadrat B ini Pak Guru coret ya, dikurang 7A kuadrat B. Nah, kalau sudah kalian coret ini di soal ini. Ini sudah ditulis artinya. Ini sudah ditulis artinya. Kemudian ditambah 6AB kuadrat. Nah, AB kuadrat ini suku sejenisnya dengan siapa? Cari AB kuadrat. Oh, ini dengan negatif 12AB kuadrat. Berarti ini dikurang 12AB kuadrat. Kalau sudah kita coret. Coret dulu. Kemudian ini coret. Kemudian dikurang 5AB. Nah, AB, variabel AB cari sama 9AB nih. Berarti kan positif toh? Positif berarti tambah 9AB. Kita coret kalau sudah. Biar enak. Berarti tinggal konstanta. Yaitu 12 ditambah 5. Positif 12. Positif. Sorry ya, ini positif. Pak Guru ingatkan, positif 12 ditambah 5. Oke, setelah itu kita bisa menyederhanakan ini karena ini sudah dikelompokkan berdasarkan suku sejenis. Variabelnya perhatikan. 2A kuadrat B dikurang 7A kuadrat B. Maka sisanya 2 dikurang 7. Berarti berapa? Negatif 5A kuadrat B. Kemudian positif 6AB kuadrat dikurang 12AB kuadrat. Positif 6 dikurang 12. Maka negatif, sorry. Nah, di sini Pak Guru ulang lagi ya. Positif 6AB kuadrat dikurang 12 kuadrat. Positif 6AB kuadrat dikurang 12AB kuadrat. Maka sisanya adalah negatif 6AB kuadrat. Kemudian selanjutnya yaitu negatif 5AB ditambah 9AB kuadrat. Negatif 5AB ditambah 9AB. Maka sisanya yaitu negatif 5 ditambah 9 berapa? Positif 4AB. Ya kan? Terus selanjutnya yaitu perhatikan ini. 12 ditambah 5. Positif 12 ditambah 5. Berarti kan hasilnya yaitu berapa? Ditambah 17. Nah, perhatikan. Dari hasil itu, ini ada suku sejenisnya lagi atau tidak? Diteliti lagi. Kita harus teliti ini. Ini variabelnya A kuadrat B, ini variabelnya AB kuadrat, ini variabelnya AB. Dan ini konstanta. Berarti kan sudah tidak ada suku sejenisnya. Berarti ini sudah selesai. Tidak bisa dikerjakan lagi karena ini beda suku. Ya.
Pak Guru tekankan sekali lagi, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dapat dilakukan ketika suku-sukunya sejenis. Ya, oke, ini selesai. Selanjutnya adalah latihan soal. Latihan soal kedua tentang operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini kalian kerjakan. Ini harus kalian kerjakan untuk latihan di rumah.